Ini dia rumah mewah terbaru at CBD Geraha Raya. Bisa 3-4 kamar, harganya mulai 2,9 miliaran. Ayo kita gali lebih dalam. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Farm Estate. Hari ini kita lagi main nih ke daerah Geraha Raya, tepatnya di kawasan CBD-nya. Kita akan review salah satu tipe rumah contoh terbaru yang ada di klaster Damara, yaitu tipe Cinnamon. Kali ini kita akan review sebenarnya tipe 7x15. Namun, kebetulan banget nih, rumah contohnya posisinya ada di hook ya, di sudut. Jadi luas tanahnya lebih besar, yaitu 184 meter persegi dengan luas bangunan yang sudah ada sedikit modifikasi lah. Dari standar 121 meter persegi, yang rumah contoh ini luas bangunannya 143 meter persegi. Jadi sebenarnya bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Misalkan ambil tipe sudut, bisa diubah sesuai dengan yang ada di rumah contoh ini. Nah, sebelum kita bahas rumahnya, saya mau bahas dulu teman-teman. Mulai dari ROW jalan dan juga lokasinya. Nah, ROW jalannya yang teman-teman lihat di kamera, ini kurang lebih sekitar 7 meter ya teman-teman. Dan yang di area depannya juga lebih besar, mungkin sekitar 8 hingga 10 meter. Lokasi ini sangat strategis banget teman-teman. Kenapa saya bilang strategis? Karena di sekitar dari perumahan ini, jarak 5 hingga 10 menit aja, teman-teman bisa menjangkau beberapa fasilitas penting. Software, S-Express lebih tepatnya. Terus teman-teman juga bisa ke beberapa pusat supermarket seperti Superindo. Lalu teman-teman juga bisa ke kawasan Alam Sutra. Itu teman-teman banyak banget di sana ya. Ada Living World, ada mallnya, ada IKEA, ada Decathlon, akses tol dan juga rumah sakit juga ada. Apalagi sekolahan dan juga kampus. Semua sudah terpenuhi di sekitaran dari sini. Selain itu, kawasan dari klaster Damar ini juga terletak di CBD dari Geraha Raya itu sendiri. Makanya ini adalah kawasan yang menurut saya kedepannya akan sangat berkembang sekali, baik dari lokasi dan juga kenaikan dari harga propertinya itu sendiri. Oke, sekarang kita sudah berada tepat di depan rumah contoh yang terbaru. Ini adalah tipe Cinnamon, tapi posisinya di hook ya. Luasannya 184 meter persegi, luas bangunannya 143 meter persegi, dilengkapi dengan 4+1 kamar, dengan area carport yang besar sekali, teman-teman bisa muat untuk 2 mobil, dan masih punya taman yang sangat besar banget di sebelah kiri sini. Terus juga teman-teman udah lihat ya, udah ada kanopinya, ini sudah free, karena ini baru launching di akhir Juli kemarin. Sudah free kanopi, sudah free smart door lock, dan juga sudah dilengkapi dengan CCTV juga. Nah, kita geser teman-teman, kita bahas dulu fasadnya. Fasadnya ini kurang lebih dengan tipe yang sebelumnya, Cedarwood, kurang lebih mirip ya. Konsepnya masih modern minimalis, yang dimana kalau bisa kita lihat, memang di bagian depan itu banyak sekali bukan kaca dan jendela. Sirkulasi udara dan juga pencahayaan di rumah ini sangat maksimal sekali. Oke, sekarang kita geser teman-teman, masuk ke dalam sini. Ini nanti sebenarnya bisa dibuka nih teman-teman, bisa digeser. Jadi bisa lebih besar sirkulasi udara yang bisa masuk dan pencahayaan yang juga bisa masuk ke dalam rumahnya. Di depan juga masih terdapat area teras yang cukup besar teman-teman. Ini mungkin dimensinya sekitar 3 meter ya, 2,5 hingga 3 meter. Teman-teman bisa letakkan di sini kursi untuk menerima tamu mungkin yang tidak terlalu akrab, atau mungkin bisa taruh juga kalau misalkan ada kurir yang mau ngantar paket, bisa taruh di sebelah sini juga. Oke, nah sekarang kita langsung yuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, pintunya juga sudah smart door lock ya teman-teman. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam rumah ya. Mulai dari lantai 1 ya teman-teman. Begitu masuk, ini langsung ada ruangan yang open space ya teman-teman. Ini ada ruang keluarga yang menyatu dengan ruang makan dan juga area dapur. Nah, di belakang saya juga ini ada 1 kamar tidur, tapi teman-teman ini semua opsional ya, interiornya dan juga kamar yang ada di lantai 1 ini sebenarnya aslinya tipe standar 7x15 itu nggak ada. Jadi kalau kita lihat secara desain di layout, di sebelah sini tuh aslinya dapur. Jadi ini hanya salah satu referensi nih teman-teman. Kalau misalkan beli yang di posisinya hook, karena luas tanahnya lebih besar, dan teman-teman bisa nih dibuat lebih besar dari tipe standar. Karena standar itu kan luas bangunannya 121 meter persegi. Nah, kalau tipe yang ini luas bangunannya 143 meter persegi. Jadi lebih besar 22 meter persegi dari tipe standarnya. Ini ruang keluarganya juga bisa muat lebih besar sebenarnya teman-teman. Ini kan cuma pakai yang sofa 3 seat ya. Tapi di sini kalau teman-teman mau manfaatkan yang letter L bisa lebih besar, bisa langsung 5 hingga 6 seat. Ini juga perpaduan warnanya bagus banget, menyesuaikan dengan tema rumahnya yang rumah mewah. Jadi ada perpaduan molding putih dengan warna biru, ini cocok banget. Lanjut teman-teman, kita kesini dulu yuk. Ke sebelah sini ada 1 area kamar yang tadi saya sebutkan. Ini aslinya nanti di bagian sebelah sini jadi area dapur teman-teman. Tapi ini jadi kamar, bisa kamar tamu, untuk kamar orang tua, atau juga jadi ruang kerja juga bisa teman-teman manfaatkan di sini. Oke, lanjut. Kita ke sebelah sini ada 1 kamar mandi.
Ini kamar mandi karena ada kamar di lantai 1, jadi harus ada kamar mandi juga supaya memenuhi kebutuhannya. Dan langsung di sebelah sini disambut dengan area dapur yang cukup besar dan juga terkoneksi langsung dengan area makan. Jadi enak nih teman-teman kalau lagi menyiapkan makanan atau mungkin mau sambil masak istrinya atau pasangannya, terus andainya lagi di sini sama anak atau lagi di ruang TV lagi nonton, nah itu bisa tuh sambil berinteraksi. Itu salah satu kelebihan dari rumah konsepnya open space. Nah teman-teman lanjut yuk. Ini ada pintu, ini karena posisi hook jadi ada sliding samping. Ini ada area belakang juga. Ini area belakangnya kebetulan karena lagi gerimis, itu ada area kamar ART, area servis dan kamar mandi ART. Dan ini tamannya juga ada area voidnya teman-teman ke atas, jadi bisa teman-teman manfaatkan juga untuk area mencuci, menjemur dan lain-lain. Oke. Nah, kita geser sebelah sini dulu. Ini kita buka ya. Oh, sorry. Nah. Nah, ini area taman sampingnya. Karena ini hook, jadi hooknya cukup besar teman-teman. Bisa teman-teman manfaatkan jadi seperti ini. Jadi di sini bisa dimanfaatkan, ini karena agak basah ya teman-teman. Bisa jadi area barbecue, area santai di rumah ini, dan bisa dibikin kolam renang juga sih sebenarnya, atau area kolam ikan seperti yang ada di rumah contoh ini juga teman-teman bisa manfaatkan. Area berkebun, area hijau bisa juga. Area gazebo banyak fungsinya yang bisa teman-teman manfaatkan jika belinya posisinya yang hook karena tanahnya lebih besar. Oke. Nah, ini ada satu pintu. Pintu ini adalah area gudang atau storage. Jadi kalau teman-teman misalnya mau nyimpan makanan atau mau nyimpan bahan-bahan apapun untuk kebutuhan di rumah, bisa teman-teman manfaatkan di sebelah sini. Dan ini cukup besar spesial teman-teman karena memanfaatkan ruangan yang ada di bawah tangga. Oke, sip. Kita lanjut ke lantai 2. Lantai 1 udah kita bahas teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik banget cari rumah budget 3 miliaran di dekat dengan Alam Sutera, dekat juga ke Bintaro, diapit oleh beberapa tol dan juga akses-akses fasilitas penting yang ada di sekitar sini. Ada mall, ada rumah sakit, ada pusat perbelanjaan dan lain-lainnya. Teman-teman bisa tonton video sampai habis, siapa tahu cocok buat teman-teman. Yuk lanjut kita ke lantai 2. Oke, sebelum kita naik ke tangga ke atas, baru naik beberapa step, ada kaca di area tangganya karena ini posisinya hook ya teman-teman. Jadi ini maksimal banget kaca yang ada di sini. Jadi Anda bayangin kalau siang hari ya udah area tangganya nggak perlu pakai lampu, udah terang. Nah, ini juga area tangganya lega teman-teman, cukup besar. Ukurannya sekitar 1 meter ya, kurang lebih 1 meter. Jadi enak nih, dan saya suka nih lekukan ininya cukup besar ya, belokannya. Jadi nggak yang sempit, ini cukup safety juga. Oke. Nah, kita sampai nih teman-teman di lantai 2. Begitu sampai, di sini bisa dimanfaatkan seperti ruangan yang ada di rumah contoh ini, jadi study hall. Study hall ini juga teman-teman bisa ganti jadi ruangan buat rak-rak buku nih sebelah sini. Nah, di sini ada 3 kamar tidur. Ini kamar tidur pertama teman-teman, kita lihat yuk. Nah, ini kamar tidurnya dibuat untuk kamar tidur anak, kids bedroom ya. Ini saya juga suka nih. Konsepnya ini bisa buat, jadi di atas itu anaknya buat tempat istirahat. Nah, di bawahnya dimanfaatkan untuk area belajar. Ini juga ada lemari, dan juga bisa buat penyimpanan storage buku-buku. Nah, bisa juga nih sambil jadi tempat area main di sebelah sininya. Di sini juga masih muat nih teman-teman, masih muat lemari yang besar seperti ini. Jadi bisa diperuntukkan untuk jangka panjang, mungkin bisa 10 hingga 15 tahun sampai anaknya besar pun masih cukup banget. Nah, di sini juga ada satu kaca yang bisa dibuka ya teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya juga bagus, nggak akan sumpah juga, karena setiap kamar pasti sirkulasi dipikirin banget. Oke, yuk lanjut kita ke kamar berikutnya. Nah, ini juga sebenarnya area masih lega ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa tambahin, mungkin di sebelah sini ada area nakas atau mungkin lemari, apapun yang bisa teman-teman peruntukkan. Misalkan buat taruh pajangan, berlibur, foto-foto berlibur dengan keluarga, bisa teman-teman taruh di sebelah sini. Nah, sekarang kita lanjut untuk lihat kamar berikutnya. Ini kurang lebih ukurannya sama dengan yang sebelah, kurang lebih mirip. Bedanya ini mungkin untuk kamar anak yang lebih besar, karena konsep dan interiornya juga menyesuaikan ya, sesuai dengan umurnya, mungkin umur-umur SMA atau kuliah. Konsepnya juga modern klasik ya, menyesuaikan dengan tema rumahnya. Sama juga di sini ada area kacanya, jadi sirkulasi udara juga pasti bagus, pencahayaan juga maksimal di kamar ini. Nah, sebelum kita ke kamar utamanya, kita kesini dulu. Di sini ada satu kamar mandi.
sharing ya. Ini bisa digunakan untuk kamar tidur anak yang pertama dan kedua tadi. Ukuran juga cukup pas ya, cukup ideal untuk kamar mandi. Ada wastafel, ada area toilet, dan juga ada area showernya di sebelah sini. Oke, lanjut. Kita ke kamar utamanya, yuk kita masuk. Nyaman dan besar ya teman-teman, dan ada dua area. Ini area pertama, nanti kita akan ke area sebelahnya. Ini area tempat tidurnya cukup ukuran yang ini king size, tapi kalau teman-teman mau double king size yang 2 meter kali 2 meter juga masih cukup. Karena kanan kiri masih lega ya, sini lega, sebelah sana juga lega. Untuk interiornya masih sama, menggunakan konsep klasik ya. Terus juga kita lihat nih, wah gede banget kacanya. Ini adalah balkon yang besar sekali. Ini ukurannya mungkin sekitar 1,5 meter atau 1,7 meter dikali 3 hingga 4 meter. Taruh kursi, coffee table, wah enak banget ditaruh depan. Lanjut, di sini dibuat ada area walk-in closet ya teman-teman di sini. Ini ya sesuai dengan temanya ya. Kita bisa lihat ini sebelah sini, ya ini bisa referensi lah buat teman-teman. Lemari pakaian, ada area meja rias juga. Terus di sini ada satu kamar mandi, ya, ensuite bathroom. Jadi untuk tipe kamar utamanya itu ada kamar mandi dalam. Kurang lebih ukurannya sama dengan kamar mandi sharing yang di depan tadi. Cuma bedanya mungkin peletakan wastafel, toilet, dan juga area showernya aja nggak berbeda. Oke, kita udah beresin teman-teman. Bahas rumahnya dari lantai 1 hingga lantai 2. Setelah ini kita akan lanjut ke segmen duduk bareng dan juga kita akan tes aksesnya. Sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Pertama, cash keras itu satu kali, harganya di 3.009.100.000 rupiah. Untuk yang cara bayar kedua atau cash bertahap ke developer itu bisa mulai 12 hingga 48 kali. Yang akan kita hitung adalah yang 12 kali ya teman-teman. Di harganya sendiri itu di 3.130.300.000 rupiah. Cicilan per bulannya selama 12 kali kurang lebih sekitar 260.858.333 rupiah. Nah, yang ketiga adalah KPR. KPR-nya juga ada beberapa nih teman-teman. Ada yang 1 kali bayar DP, ada yang 6 kali hingga 24 kali cicil DP-nya. Untuk yang 1 kali bayar DP, harganya di 3.180.700.000 rupiah. Dengan asumsi cicilan selama 20 tahun, per bulannya sekitar 16.823.596 rupiah. Harga yang tadi saya sebutkan itu sudah termasuk untuk PPHTB dan juga AJB. Oke? Nah, buat teman-teman yang penasaran atau mau survei langsung ke lokasi, caranya gampang banget. Langsung aja klik link di deskripsi. Teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Siapapun yang dapat informasi dari FamiAsset sudah kami briefing. Teman-teman akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Sip, kita udah beres. Kita akan lanjut ke segmen tes akses. Sekarang kita akan tes aksesnya dari Damara ini ke beberapa kawasan sekitaran sini. Seperti biasa kita nyalakan untuk timernya. 3, 2, 1, let's go. Nah, ini kita tepat di depan gate-nya ya teman-teman. Gate-nya ada 2. Nah, ini memang kebetulan rumahnya nggak terlalu banyak, jadi cocok nih buat teman-teman yang suka ada private cluster. Nah, ini juga ada security-nya. Nah, ini langsung memang lokasinya itu strategis banget nih teman-teman, di pinggir jalan raya langsung. Kalau kita lurus ke arah Geraha Raya, kalau kita putar balik kita ke arah Alam Sutera. Nah, kita akan coba nih, kita akan lihat di kawasan Alam Sutera ya. Teman-teman, sebelah kiri ada Silktown Avenue, ini kayak ruko-ruko bisnis gitu. Cocok juga nih buat teman-teman yang mau usaha atau mungkin hobi banget nih bersepeda. Di situ banyak banget komunitas yang biasa nongkrong di situ. Sebelah kanan juga ada Richeese, ada Superindo. Jadi kalau mau belanja supermarket juga dekat. Sebelah kiri ada pom bensin juga nih BP teman-teman. Jaraknya sekitar 1,5 menitan aja dari perumahannya tadi. Lalu ada juga S Express yang tadi sempat saya bahas juga. Nah, ini kita masuk kawasan Alam Sutera sekitar 4 menit. Nah, ini lurus aja kita ke Mall Living World nih teman-teman. Nah, cuma kita akan coba tes ke pintu tol ya. Nah, ini di kanan kiri kita udah kawasan jadi nih teman-teman. Jadi udah ada pusat ruko-ruko di kanan kiri, pusat bisnis, pusat kuliner, dan berbagai bisnis lainnya. Perbankan juga ada. Itu kurang lebih kita bisa jangkau di 6 menit. Nah, teman-teman, sebelah kiri kita ada Mall Alam Sutera nih. Kurang lebih sekitar 8 menitan kita bisa jangkau. Karena memang jaraknya nggak terlalu jauh, dan karena RW jalannya besar, jadi enak banget nih, nggak kena macet. Kecuali kena lampu merah aja. Sebelah kiri kita ada IKEA.
itu kurang lebih 9,5 menitan, dan di depan itu udah tinggal pintu tol ya. Ini kita akan lihat sebentar lagi. Nah, ke arah Jakarta lewat pintu tol, jadi kurang lebih dari Damara ke pintu tol terdekat yang ada di Alam Sutra butuh waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Nah, ini ada Decathlon juga, jadi kalau teman-teman butuh beli perlengkapan olahraga juga bisa di sini, sudah lengkap juga. Jadi enak banget nih tinggal di Damara, semua fasilitasnya bisa terpenuhi dalam jarak waktu 5 hingga 10 menitan aja. Nah, ini dia pintu tolnya teman-teman. Nah, kita stop dulu. Oke, kurang lebih 10 menitan ya kita sampai ke pintu tol. Oke, kita beres teman-teman tes aksesnya tadi dari klaster Damara ke beberapa tempat yang ada di sekitar dari perumahannya. Tadi kita lewat ada pom bensin, ada Superindo, ada Riches Factory, ada pusat kuliner dan berbagai ruko-ruko bisnis di sekitaran dari perumahannya. Ke pintu tol Alam Sutra juga tadi sekitar 10 menit. Jadi enak banget nih buat teman-teman khususnya yang masih kerja di daerah Jakarta atau mungkin di sekitaran Tangerang, perlu akses tol itu udah deket banget. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita udah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat teman-teman yang mau request kita review rumah di mana lagi, caranya gampang banget nih. Langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru di Farm Asset. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari rumah. Terakhir nih, buat teman-teman yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dunia properti, cara gampang banget, silahkan follow Instagram kami di farm.asset dan YouTube kami Farm Asset. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.